Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Permata dari kelas non-reguler semester 3. Di sini saya akan mereview jurnal yang disusun oleh Rahmi Zulfia dan Haryadi dari Fakultas Hukum Universitas Jambi mengenai disparitas pidana terhadap pelaku kasus tindak pidana penganiayaan. Review jurnal kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan pertemuan kedua oleh dosen Profesor Haji Heni Nureni SMH dan beserta asisten dosen yaitu Dr. Emrendi Aridayandi SMH. Mengenai ketentuan terkait penganiayaan, dapat melihat pada pasal 351 sampai pasal 358 KUHP. Mengenai yang dimaksud penganiayaan tidak dijelaskan dalam KUHP. Pasal 351 hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut. Pasal 351 KUHP yaitu 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau dipidana dengan paling banyak Rp4.500. Kedua, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang ketiga yaitu jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Keempat, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Menurut jurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. R. Susilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan. Yang pertama, perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. Kedua, rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, membukul, menempeleng, dan sebagainya. Ketiga, luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain. Keempat, merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin. Menurut R. Susilo, tindakan-tindakan di atas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Dalam tindakan pidana penganiayaan juga terjadi suatu disparitas. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh disebut penganiayaan dan diatur dalam KUHP terdiri dari 1. Penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 KUHP yang terdiri dari penganiayaan biasa, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Kedua, penganiayaan ringan sebagaimana yang diatur dalam pasal 352 KUHP. Ketiga, penganiayaan berencana pada pasal 353 KUHP terdiri dari yang menyebabkan luka berat dan yang menyebabkan matinya seseorang. Keempat, penganiayaan berat pada pasal 354 KUHP terdiri dari yang menyebabkan luka berat, matinya orang. Kelima, penganiayaan berat yang direncanakan diatur dalam pasal 355 KUHP terdiri dari penganiayaan berat dan berencana, penganiayaan berat dan berencana yang menyebabkan matinya orang. Dari kasus-kasus yang berada, dapat dilihat perbedaan mencolok terhadap penjatuhan pidana yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka ringan. Dalam disparitas penjatuhan pidana ini berakibat buruk. Terpidana akan membandingkan pidananya dengan terpidana lain akan merasa adanya penjatuhan pidana. Hal ini dapat berakibat terpidana memandang dirinya sebagai korban ketidakadilan hukum. Dan berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan, menjadi faktor yang mendorong penulis untuk mengangkat judul disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Menurut Harkrisnowo, disparitas pidana dipersepsi oleh publik sebagai bukti ketiadaan atau social justice. Secara yuridis, menurut formal, keadaan seperti ini tidak dapat dipandang sudah
bertentangan dengan hukum. Terkadang seringkali orang tidak ingat bahwa elemen keadilan pada pokoknya harus melekat pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Menurutnya, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu 1. Disparitas antara tindak pidana yang sama. Kedua, disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama. Ketiga, yaitu disparitas pidana yang dijatuhkan oleh pelaku yang sama. Keempat, yaitu disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Perkara nomor 201 2017 PNSNT Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sangeti dalam mendakwa dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP yang menyatakan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Tuntutan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 5 bulan diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Sangeti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Sebelum hakim memutuskan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan si terdakwa, yaitu hal-hal yang memberatkan perbuatan si terdakwa menyebabkan saksi Revi Hidayat mengalami luka, dan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya. Dari kedua kasus di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab adanya penjatuhan pidana yang berbeda karena adanya perbedaan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidana terhadap terdakwa. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan hal yang harus dimuat di dalam suatu putusan. Kedua, pertimbangan fakta di persidangan. Menurut penulis, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan, banyak terjadi kesesuaian antara keterangan terdakwa, keterangan saksi, serta berupa alat bukti yang terungkap di persidangan. Sehingga terhadap kedua perkara telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Ketiga, yaitu pertimbangan sosiologis. Pertimbangan sosiologis dalam perkara ini terdiri dari dua hal, yaitu hal yang memberatkan dan meringankan yang bisa menjadi pertimbangan oleh hakim sebelum memutuskan perkara.